itu banyak sekali godaan. Nanti ketika kita belajar menggunakan kepekaan kita, menggunakan mata batin kita, ketika proses belajar itu biasanya nanti kalau tidak ada perbentengan diri, itu nanti akan tergoda dengan jin-jin yang masuk ke dalam diri kita, atau makhluk-makhluk yang tidak diinginkan menyelinap ke dalam diri kita. Itu yang sangat rawan. Jadi ada beberapa teknik ya, itu ada yang menggunakan kepekaan mata batin atau menggunakan deteksi menggunakan mata batin. Ada yang menggunakan cakra ajna. Yang lebih aman yaitu kita menggunakan kepekaan wong wilahing sekaring bawana langgeng. Om. Salam rahayu, 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 saudaraku dimanapun berada. Membuka mata batin, jadi atau bisa dikatakan terawangan. Jadi untuk teman-teman yang berbicara masalah terawangan, berbicara masalah membuka mata batin, antara bagus dan tidak bagus ya. Kenapa saya bilang antara bagus dan tidak bagus? Karena ketika kita ritual, ketika kita belajar ingin membuka mata batin kita atau mata ketiga kita, mata ajna atau cakra ajna, itu banyak sekali godaan. Nanti ketika kita belajar menggunakan kepekaan kita, menggunakan mata batin kita, ketika proses belajar itu biasanya nanti kalau tidak ada perbentengan diri, itu nanti akan tergoda dengan jin-jin yang masuk ke dalam diri kita, atau makhluk-makhluk yang tidak diinginkan menyelinap ke dalam diri kita. Itu yang sangat rawan. Jadi ada beberapa teknik itu ada yang menggunakan kepekaan mata batin atau menggunakan deteksi menggunakan mata batin. Ada yang menggunakan cakra ajna. Yang lebih aman yaitu kita menggunakan kepekaan telapak tangan. Kalau kepekaan telapak tangan ini adalah sangat aman ya, sangat aman dan dianjurkan. Dan kepekaan tangan ini, kepekaan telapak tangan atau katakanlah kepekaan indera peraba, ini sangat bermanfaat karena apa? Bisa kalau kita latih itu adalah ketika kita mempunyai keluhan, entah itu di rumah atau entah itu dimintain tolong kepada orang lain, itu kita bisa kita detek dengan indera peraba kita, walaupun tidak menyentuh ya, kita detek seperti ini, itu kita bisa merasakan di mana titik-titik yang mungkin bermasalah. Seperti contoh kita mempunyai pasien, kita detek, nah ini yang bermasalah di mana, di dada kanan, dada kiri, di perut, di belakang, di punggung, di kepala, itu kita sudah mengetahui. Kalau teknik-teknik yang indera peraba ini, itu saya ada latihannya ya. Saya ada kelas yaitu masuk di grup Cakra Digdaya Sakti, yaitu kita membahas
kepekaan indera peraba atau pengobatan cakra digdaya sati menggunakan energi. Karena kali ini kita membahas masalah membuka mata batin menggunakan asma atau menggunakan amalan, maka saya fokus ke amalan yang akan saya ajarkan, yang saya akan terangkan di video kali ini. Semua butuh proses, tidak ada ilmu yang instan. Memang ada sih, untuk ilmu yang instan itu ada, tapi orang-orang pilihan. Bisa dikatakan ilmu laduni. Ilmu laduni pun itu sebenarnya bukan instan ya. Ilmu laduni pun itu bukan instan. Pasti ada proses-proses tertentu. Karena ilmu laduni itu adalah orang-orang pilihan, kemungkinan beliau-beliau itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Untuk melatih kepekaan batin kita atau membuka mata batin kita itu membutuhkan proses. Yang pertama yaitu kita sering-sering mengamalkan ini dengan metode-metode meditasi ya, metode-metode meditasi. Kalau hanya dengan amalan, ini kita berbicara dengan khasiat-khasiat amalan ya, bukan berbicara dengan ilmu syariat ya, ilmu syariat. Kalau kita sudah berbicara masalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, sudah tidak ada bahasan. Makanya ketika kita mengamalkan ini, saya sarankan untuk menggunakan meditasi. Atau kita setelah mengamalkan kita sejenak bermeditasi. Entah yang pertama kalau latihan bisa 5 menit, nanti kalau terasa nyaman, terasa aman, terasa tenang bisa dilanjut dengan 10 menit dan seterusnya. Intinya jangan ada keterpaksaan, dan yang penting kita merasakan kenyamanan dalam diri kita, aman, ayem, pokoknya kita merasakan seperti itu. Karena kita membahas masalah amalan, makanya sebelum kita mengamalkan itu ada wasilah-wasilah terdahulu, wasilah-wasilah dahulu, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW, setelah itu para nabi, para malaikat, para sahabat, para wali-wali Allah, kekasih Allah, mu'alif yang kitab yang saya ajarkan ini, yaitu Sayyidi Abul Abbas Ahmad bin Al-Buni. Setelah itu minal muslimin wal muslimat, baru kita membaca sholawat 100 kali atau lebih. Baru setelah itu semua selesai membaca setiap malam ya, kita lakukan setiap malam, yaitu membaca wasubba ala qalbi sa'abiba rahmatin bihikmati maulanal adima fa'antokot. Wasubba ala qalbi sa'abiba rahmatin bihikmati maulanal adima fa'antokot, itu dibaca 40 kali setiap malam. Setelah kita membaca wasubba ala qalbi sa'abiba rahmatin bihikmati maulanal adima fa'antokot selesai, setelah itu dilanjut dengan meditasi. Meditasi biasa saja, meditasi bisa telapak tangan ke atas atau begini juga bisa. Meditasi biasa, tarik nafas, simpan dada, lepaskan, tarik nafas, simpan dada, lepaskan, tahan sejenak, lepaskan. Ulangi 3 kali. Setelah semua selesai, dirasa aman, nyaman, baru kita fokus ke keluar masuknya nafas saja. Pelan-pelan saja, rileks. Jadi fokusnya ke keluar masuknya nafas. Ketika pikiran kita melayang ya, memikirkan sesuatu kemana-mana, kita kembalikan lagi ke pusat tarik nafas, pusat keluar masuknya nafas ini. Jadi kita lakukan sampai benar-benar terasa aman, terasa nyaman. Atau ketika kita melakukan bacaan, melakukan amalan wasubba ala qalbi sa'abiba rahmatin bihikmati maulana adi mafa'antokot, ketika kita membaca itu kita langsung fokus ya, dibaca di dalam batin juga bisa fokus
dengan bacaan-bacaan dan fokus di keluar masuknya nafas. Kita tidak usah ketika kita bermeditasi itu tidak usah fokus dengan menekan dengan tekanan, itu tidak usah. Itu nanti jadinya jelek. Jadi ketika ada bayangan-bayangan, kita fokus lagi, kita fokusan ke keluar masuknya nafas. Ketika ada bayangan lagi, mikir ke sana, mikir ke sini, kita kembalikan lagi ke keluar masuknya nafas. Jadi kita lakukan itu setiap malam ya, setiap malam istiqomah. Setiap malam istiqomah membaca wasubba ala qalbi sahabiba rahmatin bi hikmati maulana al-azim fa'antaqat, yaitu menerangkan hati kita. Menerangkan hati kita, akhirnya apa? Akhirnya itu hati kita bersih ya, pikiran kita bersih. Nah, dari situlah nanti kepekaan kita akan terbuka dengan sendirinya. Setelah itu kan dilanjut dengan meditasi. Kalau kita sering-sering menggunakan meditasi, itu intuisi kita akan meluas, intuisi kita akan melebar, intuisi kita akan berkembang. Prakteknya bagaimana? Prakteknya itu kita sering-sering melakukan kebiasaan, yaitu menebak ya, merasakan. Latihan itu merasakan energi sekitar, kita fokus ke keluar masuknya nafas, kita rasakan energi, itu energinya beda. Dan kita harus melatih antara batin dan omongan kita itu harus sama. Omongan kita dan batin itu harus sama ketika kita meraba di suatu tempat, kita merasakan energi-energi yang mungkin beda dengan yang lain. Terus hati kita berkata ini ada sosok seperti ini. Nah, ketika hati kita berbicara seperti itu, maka mulut pun harus berbicara seperti itu. Kita harus melatih menyamakan apa yang dikatakan hati dengan apa yang dikatakan mulut kita. Kita tidak usah takut ketika kita pertama latihan ya, karena itu butuh latihan. Kita tidak usah takut ketika ada sesuatu, maksudnya itu gini, ketika kita merasakan energi atau disuruh merasakan energi atau disuruh menerawang katakanlah suatu keris, terus kita rasakan bahwa di sini ada energi warna biru, katakanlah seperti itu. Nah, di samping itu ada sebagian paranormal yang menerawang, di situ ada energi warna merah. Nah, dari ketidaksamaan ketidaksamaan diagnosa kita sama si paranormal lain, itu tidak masalah. Jadi kita harus tetap memegang apa yang kita rasakan tadi. Antara yang kita rasakan sama yang orang lain rasakan, walaupun tidak sama, itu kita harus memegang teguh apa yang kita rasakan. Itu adalah latihan. Ya, latihan dengan keyakinan hati kita. Jadi jangan ikut-ikutan, intinya seperti itu. Ada orang yang datang untuk melihat akik yang berasma atau akik yang berkodam. Terus kita merasakan, kita deteksi ternyata di situ ada, ini hanya contoh ya, ternyata di situ ada sosok hitam, katakanlah ya, ini contoh sosok hitam. Setelah itu ada paranormal lain disuruh menerawang, ternyata beda dengan jawaban kita, di situ ada sosok putih, katakanlah. Nah, dari situ kita harus memegang teguh apa yang kita rasakan, apa yang kita tebak, apa yang kita terawang. Jadi tidak usah ikut-ikutan, berarti isinya nggak sama-sama dengan tebakan saya, nggak sama-sama diagnosa saya. Lah, itu jangan mengikuti orang yang menebak.
kita ikuti saja, kita yakini apa yang kita rasakan. Kalau kita tidak yakin dengan tebakan kita, yang mending nggak usah latihan, mending tidak usah latihan. Karena ini adalah proses latihan, proses meyakinkan kita percaya kepada apa yang kita rasakan, yaitu batin kita. Jadi tidak usah mengikuti perkataan orang lain. Intuisi itu nanti akan berkembang. Contoh seperti ini. Contoh ketika kita mau keluar rumah. Ketika kita mau keluar rumah, tiba-tiba biasanya kalau kita mau pergi itu kita belok ke arah kiri. Biasanya ya, kebiasaan setiap hari. Kebiasaan setiap hari kita setiap pagi itu kalau mau pergi pasti ke arah kiri. Nah, tiba-tiba saat kita melakukan latihan-latihan tersebut, tiba-tiba muncul yaitu intuisi kita. Tiba-tiba ketika kita mau keluar, hati kita, batin kita kok ingin arah kanan, ya kita ikuti ke arah kanan saja. Kita ikuti ke arah kanan saja. Karena apa? Ketika kita latihan itu, intuisi kita nanti akan berkembang. Biasanya ketika kita melawan, ya kita melawan itu biasanya akan terjadi sesuatu. Walaupun tidak terjadi sesuatu, tapi kita harus, itu namanya latihan. Jadi kita sementara ketika latihan kita mengikuti arahan-arahan kepekaan kita, arahan intuisi kita. Yang biasanya setiap hari itu kita belokkan kiri, ternyata tiba-tiba hati kita ingin belok kanan, ya kita ikuti saja belok kanan. Ya, kita sering-sering melatih berhubungan dengan hati kita. Ketika ada contoh seperti ini lagi, kok dalam hati kita itu merasa kok saya ingin belajar sama si A ya, saya ingin ada rasa dorongan belajar sama si A, walaupun kita belajar sama si A itu anggapan ilmu yang tidak berguna untuk saat ini, walaupun ilmu itu tidak sampean inginkan, tapi tiba-tiba batin kita itu ada keinginan untuk belajar keilmuan kepada si A tersebut. Nah, itu harus diikuti juga. Biasanya itu nanti keilmuan yang tidak kita butuhkan sekarang itu biasanya kelak nanti akan dibutuhkan, seperti itu. Makanya saat kita mendalami kepekaan ini, kita harus belajar untuk mengikuti arahan-arahan mata batin kita. Itu adalah proses. Setelah kita lakukan terus menerus, nanti akan kebiasaan dan bisa dikontrol dengan diri kita. Contoh seperti ketika kita sudah menguasainya, tiba-tiba disuruh orang untuk mendeteksi suatu benda, untuk mendeteksi rumah yang terkena terkena sihir, terkena santet, seperti itu. Nanti tinggal fokus saja, tarik nafas, kita fokus ke tempatnya, nanti akan kelihatan sendiri. Itu batin ya, penglihatan batin. Atau kita menggunakan gerakan tangan, seret, oh di sini ada aura warna hitam, oh di sini ada aura warna merah, di sini ada aura warna putih. Nanti akan kelihatan semuanya. Semua itu proses ya. Semua itu proses, tidak ada sesuatu yang instan. Jadi ketika kita belajar itu tidak boleh buru-buru, karena buru-buru itu kurang bagus. Buru-buru itu tidak bagus. Jadi pelan-pelan. Kalau buru-buru itu kan namanya nafsu ya. Kalau kita sudah bernafsu, nanti akan jadinya itu jelek, bahkan gagal. Makanya ketika kita melakukan dikasih amalan, belajar amalan, dikasih ijazah kepada guru-guru kita, itu jangan mempunyai pikiran yang terlalu jauh. Itu sangat berbahaya. Contohnya berpikiran terlalu jauh itu adalah ketika kamu dikasih amalan, terus amalan itu ada kegunaannya, terus pikiran kamu itu melayang kemana-mana. Oh, nanti ketika saya membaca ini, ketika saya ritual ini, ketika saya mengamalkan keilmuan ini, nanti saya akan bisa terbang.
nanti saya akan bisa begini, nanti saya akan bisa begitu. Nah, itu sangat resikonya terlalu tinggi. Angan-angan kita terlalu tinggi dan resikonya pun terlalu tinggi. Makanya banyak teman-teman yang mungkin masih di bawah umur latihan seperti itu. Karena apa? Karena dilarang ya, karena belum stabil ya, masih belum stabil, pemikirannya itu belum stabil. Makanya anak-anak yang di bawah umur itu hanya memikirkan nafsu saja. Contohnya, saya nanti ketika saya mengamalkan ilmu ini, saya akan bisa memukul orang sampai jatuh, sekali pukul langsung jatuh. Itu angan-angan terlalu tinggi, itu resikonya berat, resikonya bisa gila, bisa stres, karena dia mempunyai angan-angan yang terlalu gimana ya, yang angan-angan yang terlalu dia hanya memikirkan kegunaannya saja ya, nanti akan resiko kepada dirinya sendiri, yaitu entah itu nanti ada godaan masuk, ada jin-jin yang masuk, akhirnya dia menjadi stres, menjadi gila. Makanya untuk teman-teman yang ingin belajar seperti itu harus setidaknya umur sudah dewasa 20 tahun ke atas ya, 20 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas, seperti itu. Jadi harus benar-benar ketika kita mengerjakan atau mengamalkan belajar ilmu-ilmu seperti itu, harus dipasrahkan, hatinya dipasrahkan lillahi ta'ala semuanya. Nanti akan mendapatkan keilmuan yang sangat bagus, barokah, manfaat, seperti itu. Nanti untuk teman-teman kalau mau mengamalkan, silahkan komen Qabiltu, tata cara ada di deskripsi, nanti saya akan tulis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.